Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay dengan channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras Kaisam, Masya Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang terus majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Gimana kabar kalian? Hari Minggu happy holiday guys. Kalian libur kemana? Jangan lupa makan yang sehat ya. Wes, yang lagi karaoke, yang lagi teriak-teriak, wes. Gimana nih gaji 4990, Masya Allah ya cuy ya. Nanggung amat Kaisam, kenapa nggak 5.000 aja? Ya kan? Lumayan cuy, $10 dikali 2 tahun ya kan, 240 majikan bisa tuh bayar untuk biaya transportnya kalian kalau finish kontrak. Aduh, udah paling pinter hitung-hitungan deh orang sini mah ya cuy ya. Kaisam naik gaji juga, gaji saya udah 7.000, Masya Allah. Kayak Tisam sampai akhirnya muncak lagi gaji standar. 8 tahun gajinya standar. Astagfirullahaladzim. Bersyukur Kaisam, bersyukur ya, alhamdulillah ya cuy. Udah gaji standar, aduh ya wes lah, dijalani aja ya. Yang penting berkah Allah, yang penting Kaisam bisa ngedeprok di taman ngoceh sama kalian. Hari ini kita bahas apa? Hari ini kayak Tisam sedih ya cuy ya. Jadi ada ceritanya ya cuy ya. Kalian ingat nggak kasus yang kayak Tisam bawakan tentang mbaknya yang dilaporkan majikannya karena melakukan pelecehan kepada anak ya, autis itu. Nah ibunya telepon kayak Tisam, Masya Allah ya bu. Ayo cuy, kita semangati ibunya supaya jangan ngedrop ya cuy ya. Kita semangati ibunya bahwa apa yang terjadi dengan anaknya yuk jangan merasa bersalah ya. Ini adalah ujian keluarga, ujian kita bersama, dan kita ambil sisi positif dan apa namanya edukasinya ya cuy. Semarah-marahnya kita sama orang tua, semarah-marahnya kita sama kerjaan, jangan sampai kita lost control ya. Kita sebut aja mbak ini namanya Mbak A. Jadi Mbak A ini baru kehilangan kontak dengan orang tuanya di tanggal 9 September ya. Itu pun orang tuanya tahu dari temannya dia yang sudah pulang di Indonesia. Ini perjuangan seorang ibu, walaupun ibu ini merasa bahwa apa yang saya lakukan apakah salah kayak Tisam. Kenapa bu? Jadi ceritanya si ibu ini punya anak umurnya 25 tahun. Dia itu disuruh untuk kamu daripada di rumah aja, kerja lo untuk masa depan dia sendiri kayak Tisam. Umur segitu kan ibaratnya masa sih kamu di rumah aja, kerjalah mumpung kamu masih muda. Harapan orang tua, suruhan orang tua seperti itu ya menurut Kaisam wajar ya. Karena tidak semua background keluarga kita itu mampu dan berada gitu. Sedangkan saya juga nggak punya harta waris kayak Tisam. Saya pengen anak saya itu bisa punya tabungan untuk dirinya sendiri. Demi Allah kayak saya tidak menuntut gajinya dia. Saya tidak menginginkan apapun. Saya hanya ingin dari orang tua ini pengen anak saya ini punya tabungan sendiri daripada dia nganggur di rumah. Ya mungkin tipikal anaknya ini mungkin tipikal anak yang introvert, pendiam mungkin. Saat dia disuruh seperti itu mungkin salah persepsi ya, penerimaan anak ya kalau disuruh orang tua itu. Enak saya kayak Sam yatim piatu, kenapa kayak gitu? Ya nggak ada yang ngomelin, nggak ada apa, ya nggak boleh kayak gitu. Ada tanggung jawab kamu itu juga kalau kamu sudah kerja ya. Siapa kayak Sam? Ya yatim piatu lagi terus berlanjut ya. Jadi bukan berarti kita yatim piatu itu lepas tanggung jawab. Ada saudara-saudara kita yang tidak mampu misalkan, ya itu menjadi tanggung jawab kita ya. Balik lagi. Jadi akhirnya si anak ini tipikal orang yang mungkin penurut tapi di dalam hatinya dia mungkin kesel ya sama orang tuanya disuruh seperti itu. Akhirnya dia masuklah PT resmi dan dia dari 2023 itu dia bekerja. Sudah 1 tahun sebenarnya menjaga anak autis ini ya cuy ya. Kebetulan dia menjaga anak autis dari umur 25, mungkin mentalnya dia itu dan dia menganggap bahwa semuanya baik-baik aja gitu sama keluarganya. Video call juga baik-baik saja kayak Tisam, dia selalu menunjukkan hal baik ke orang tuanya. Jadi kan orang tuanya tenang ya, ini berarti tipikal mbaknya juga bagus ya, nggak membuat orang tuanya panik. Singkat cerita, ibunya ini di bulan Juli apa ya, dia ini sudah kehilangan komunikasi waktu itu. Terus dia mendapatkan kabar dari PT-nya
Dia nanya sama PT-nya, terus PT-nya, ya pastinya Bu kalau ada masalah nanti kita juga akan mereport katanya. Tapi nggak sampai di situ aja, ibunya nih penasaran, kenapa ya anak saya? Akhirnya bertemulah dengan temannya yang sama-sama terbang di sini, dan temannya itu sudah pulang ke Indonesia, dia dipecat sama majikannya. Saat dijelaskan, ternyata si temannya ini menjelaskan bahwa keadaan anaknya di Hong Kong ini sudah tidak bekerja dengan majikan. Dia dilaporkan majikannya atas kasus yang sudah tersebar di media lokal itu ya cuy. Langsunglah ibunya shock. Nah pada waktu itu temannya ini bercerita bahwa dia ini di sel pro dia 1 hari, terus jadi tahanan luar, terus dia harus wajib lapor lagi di bulan depannya, dan sampai di September. Ini kemarin kayak Tisam masih bisa nomornya dihubungi, tapi sudah tidak aktif lagi. Katanya teman saya, katanya temannya anak saya ini Kak Isam, katanya dia nggak mau pulang dan mencari pekerjaan ilegal. Apakah benar Kak Isam? Oke, ayo kita bahas. Kak Isam itu bukan tipe orang yang pengen memberikan rasa nyaman gitu aja ya cuy ya. Nah buat kalian nih yang kehilangan saudaranya, apalagi di kita nggak pernah tahu dia itu di mana gitu. Pastikan dulu kita kalau pekerja resmi kita itu punya PT. Kalau kita berangkat dari PT ya, tapi kalau calling visa kita punya agensi. Agensi ini yang terdaftar di KJRI, di mana sistem kalian, data keluarga kalian ini pasti akan terkonek KJRI. KJRI seberapa kamu di sel Prodeo, dia punya data tentang kamu. Nah termasuk ibunya ini, Kak Isam ngomong, Bu, kalau misalkan ini majikannya mencabut kasusnya dan si anak ibu ini tidak dituntut, pastinya majikan akan membelikan tiket pesawat dan agensinya pastinya akan memastikan mbaknya untuk pulang ke Indonesia. Karena sudah bagian deportasi ya, walaupun seperti itu juga dia sudah tersandung secara hukum. Dia pasti akan dipulangkan Bu, nggak akan mungkin banget kabur di sini. Terus menurut Kaisam gimana? Dugaan kayak Tisam, mbaknya setelah 2 kali laporan itu terbukti, ya kan ada CCTV-nya cuy. Ya walaupun pengakuan dari temannya ini kalau kasih makan itu pegangmu ini, tapi agak keras gitu cuy. Tapi kan sudut pandang orang sini kan nggak bisa kayak gitu. Orang tua mana yang anaknya digitu-gituin? Toh kita loh membayar kamu untuk digaji. Pastinya anaknya si anak ini, autis ini ya pasti nggak akan terima lah perlakuan cecenya seperti itu, ya kan? Nah, pahitnya nih Bu, kalau anaknya ibu 2 bulan sudah terbukti melakukan yang namanya pelecehan kepada anak, ibu harus besar hati. Berarti komunikasi yang terputus, nomor handphone yang tidak bisa dihubungi, ini anak ibu sudah ada di dalam dan jokam, ya kan? Nah, terus apa yang harus saya lakukan Kak? Saya gimana caranya mendapatkan informasi seperti itu? Jadi Kaisam mengepush ibunya untuk mendapatkan informasi dari PT-nya. Harus, ibu adalah orang tua. Selepas apapun kesalahan anak ibu di sini, ibu adalah orang tua yang berhak mendapatkan informasi. Ibu push dulu PT-nya. Keputusannya di mana, anak saya ini ada di mana sekarang Pak? Kalau ada di penjara, yuk katakan sejujurnya. Kalau tidak, yuk nanti kayak Tisam bantu langsung ke KJRI untuk mereport ya, mbaknya nih posisinya di mana. KJRI apakah pasti tahu? Kaisam tahu lah. Kalau anak ini benar-benar di dalam, yuk pastinya KJRI tahu. Nah ini bisa mendapatkan informasi secara jelasnya ya cuy ya. Terus KJRI juga akan memberikan informasi selama data yang diberikan itu ada, seperti nama PT, agensi, dan KTP mbaknya. Kalau bisa ya paspor, ya kan? Ya mungkin kontrak kerja ya ya nggak mungkin juga ya difoto. Nah maka dari itu nih buat kalian ya cuy ya, ini mengantisipasi. Jadi dokumen itu harus difoto dan berikan kepada pihak keluarga. Kalau kalian ada apa-apa di sini, pihak keluarga itu punya dokumen kamu. Ya mulai sekarang foto dokumen kamu, kirim ke keluarga. Mak gitu, kalau saya ada apa-apa, kalau saya hilang ya, di Hong Kong, cari saya ya mak gitu, ya kan? Kirim semua dokumen. Jadi orang rumah juga tahu dokumen kamu gitu cuy. Ya, jangan dokumen kamu itu disimpan ke rentenir. Kembali lagi, ibunya ini sesak ya cuy, dada sedih. Yo, Kaisam juga nelong saya. Ibunya ini merasa bersalah sekali, Kak. Saya merasa bersalah sekali, saya takut anak saya kena mental. Udah Bu, nggak usah khawatir. Kaisam itu selalu memberikan kebesaran hati ya. Penjara Hong Kong itu makanannya ayam Bu, makan daging sapi. Ya nggak usah khawatir untuk masalah makan di penjara Hong Kong. Itu lebih dimanusiakan daripada majikan kita.
Yang kasih ikan tulang belulang ya kan coy. Aduh, penjara Hongkong itu terjamin ahli gizinya Bu. Ada dokter di sana kalau sakit, nggak usah khawatir. Terus juga mbaknya juga pasti dapat kursus menjahit, bikin masker. Ini untuk ilmunya dia. Nggak apa-apa Bu, di 25 tahunnya mungkin ini ujian keluarganya Ibu. Tapi insya Allah kedepannya kita nggak pernah tahu apa namanya, mau ada hikmah apa nih dari kejadian ini. Yuk kita harus positive thinking, apapun ujian Allah ya harus kita terima ya cuy ya. Maka dari itu ayo generasi 1, 2, 3 selepas apapun salah anaknya, kita support ibunya supaya jangan sedih ya Bu. Semangat ya Bu. Insya Allah kita doakan bersama, semoga Kak Tisam bisa membantu sebisa Kak Tisam ya. Ya cuy, nanti kita lihat hari Senin itu ya, mbaknya itu benar-benar di sel prodeo atau kayaknya sih nggak mungkin kabur ilegal ya, nggak mungkin. Feeling Kak Tisam sih ada di dalam dan CCTV dan bukti itu bisa apa namanya bisa langsung sampai menghadap hakim keputusan ya. Semoga aja sih sel prodeonya nggak lama ya, kalaupun dia di sel prodeo. Nah kayak Tisam bagaimana kalau dia selesai sel prodeo itu biasanya anaknya di dalam sel itu bikin surat Bu, nanti untuk keluarga di Indonesia itu biasanya nyampe 2 bulan atau 3 bulan tuh nyampe ke Indonesia. Dia pasti akan mengatakan, "Ma, saya ada di sel prodeo ini, saya dituntut segini tahun misalkan." Ya semoga aja di bawah 1 tahun ya cuy ya, amin. Terus mama yang tenang-tenang aja, nggak usah khawatir ya. Nah nanti begitu dia sudah selesai proses hukum di Hong Kong, dia pasti akan dideportasi Bu. Dia pasti akan diberikan kesempatan untuk menghubungi KJRI dan KJRI pasti akan menghubungi pihak keluarganya kapan mbaknya ini akan pulang. Dan dia pasti akan diantarkan sampai rumah kembali. Jadi ibu nggak usah takut anak ibu hilang di sini ya. Biarkan dia menyelesaikan kasus hukumnya, ibu sebagai orang tua tidak boleh merasa bersalah ya. Tetap harus mendoakan yang baik karena doa orang tua itu pasti akan diijabah oleh Allah. Ya, sabar ya Bu. Jadikan pembelajaran cuy, ingat anak di Hong Kong itu dilindungi undang-undang. Kalian marah begini, ketangkap CCTV, orang tuanya tidak terima, kamu bisa diseret dan dipolisikan. Oke? Jadi kalau misalkan memang keadaannya tidak bisa kalian mengontrol situasi pekerjaan kamu, saya ajarkan, kalau sudah lebih dari 10 bulan, 11 bulan, data kamu sudah terlepas dari PT. Otomatis agen yang lain bisa memproseskan kamu untuk pindah majikan. Dengan konsekuensi, kalian harus tunggu visa di Indonesia. Kamu datang lagi ke sini bekerja dengan baik-baik, tapi kamu harus mendapatkan record finish. Karena imigrasi tidak akan menurunkan visamu kalau dalam 1 tahun kamu tidak finish kontrak 2 kali. Gitu ya cuy ya. Kalian harus paham tuh. Nah, kalau misalkan posisinya kemarin tuh kamu udah kepancing emosi banget, kamu ngomong sama majikan-majikan, saya mau keluar bulan depan karena saya udah nggak mampu menghadapi anak kamu seperti ini. Nggak apa-apa, konsekuensinya 2, langsung dipecat, majikan tersinggung, is okay, kita mendapatkan uang terminate. Ya kan, kita tuh sebagai pekerja migran tuh be smart gitu coy. Apa adanya aja, jangan merasa nggak enak sama majikan. Kalau kenyataannya seperti itu, jalani, langsung ngomong. Kayak Tisam, tapi saya nggak mau membuat majikan saya tersinggung. Bagaimana saya harus mengisi di surat notis saya? Oke, caranya begini. Kalau misalkan kamu kurang makan, kurang tidur, tidak layak, majikan suka potong gaji dan lain-lain, kamu bisa memberikan surat tambahan ke imigrasi. Untuk Departemen Imigrasi, saya mengundurkan diri dikarenakan alasan kalau saya tidak dikasih makan dan lain-lain. Ditulis dalam satu surat. Nah, surat notisnya yang diberikan ke majikan, kamu tinggal ditulis aja alasannya personality reason. Personal reason ya cuy, atau alasan pribadi. Udah cukup. Tapi kamu lampirkan alasan sebenarnya di surat berikutnya. Jadi 2 surat ini kamu kirim ke imigrasi. Jadi udah imigrasi udah tahu dulu alasan utamanya gitu. Jadi personal reason atau alasan pribadi yang dikasih tahu majikan, ya udah majikan saya punya alasan pribadi gitu. Ya udah ini. Kalau kita kirim surat ke imigrasi dulu ya kita menang alasan kita gitu cuy, nggak mengadi-adi gitu. Nah buat kalian yang bingung nih nulis surat terminate alasannya, dikasih ke selembaran berikutnya ya, gitu. Jadi kamu jangan berbohong kalau I want to go back to Indonesia, saya mau pulang ke Indonesia, ujung-ujungnya kamu cari majikan lagi, majikan nggak terima report. Kalau kita jujur apa adanya sama imigrasi, yuk kita menang cuy, nah gitu ya. Nah oke, nah ambil ilmunya cuy, dan kita jangan lupa doakan ibunya semoga kuat terus saya Bu ya. Insya Allah nggak usah malu dengan ujian Allah seperti ini. Insya Allah menjadikan kita lebih baik lagi. Ambil pembelajarannya dan jangan dicontoh apa yang dilakukan Mbak Ye ya. Oke cuy, sayangi anak majikan kalian dan kasih makan yang baik-baik ya. Coba belajar mengendalikan apapun amarah kita kepada orang tua, apapun amarah kita kepada hutang piutang kita di luar, tuntutan bank dan lain-lain. Kita ini bekerja.
di atas kontrak kerja. Kita harus profesional kerja dan kita harus membuktikan kepada majikan ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah pribadi saya. Saya bekerja di sini, saya menjaga anak kamu, ya saya akan berusaha menjaga sebaik mungkin. Ya, oke. Mungkin itu sharing ibunya yang lagi sedih ya cuy ya. Kita doakan semoga baik-baik saja dan semoga mendapatkan informasi besok hari. Amin ya robbal alamin. Ayo cuy, semangatin ibunya ya cuy ya. Tidak boleh mengejudge karena ini yang bercerita adalah ibu dari mbaknya ya, yang diduga ada di sel prodeo. Oke, semangat Bu, sehat-sehat ya. Udah nggak usah dipikirin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu harus semangat. Karena apa? Karena semangatnya ibu ini mempengaruhi mental anak ibu yang ada di dalam. Ya, kalian ya yang mungkin punya dendam sama orang tua ya cuy ya, punya amarah kepada orang tua ya, jangan pernah menjadi orang yang gampang tersinggung. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah kok sedikit-sedikit. Gak maksudnya cuy, sesalah-salahnya orang tua, menyuruhnya orang tua, kita tuh selalu punya istighfar. Coba astagfirullahaladzim ya, kita belum bisa ngasih apa-apa orang tua kok saya bisa dendam sama orang tua. Nggak boleh ya, utamakan ibu ya. Kalau misalkan kamu pengen apa-apa ibumu, kalau kamu punya kamu kasih, kamu nggak akan miskin. Itu kunci sukses itu kayak gitu coy. Walaupun ibu kita itu zolim kepada kita, itu bukan urusan kita untuk menghakiminya. Kita sebagai seorang anak, yuk kita harus berbakti kepada orang tua. Kalau misalkan ibu kita masih meminta sesuatu kepada kita, itu masuk akal, kita kabulkan. Tapi kalau misalkan sudah tidak masuk akal ya, minta diberikan emas 100 gram misalkan, yuk kita ngomong loh Bu, saya nggak punya uang segitu Bu. Nih, saya cuma punya uang segini, ibu pakai saja. Itu cara menolaknya. Walaupun kita kesal sama orang tua yang tidak mengerti keadaan kita, nggak apa-apa. Kita ngomong saja sama Allah, ya Allah, jika memang ibu saya menginginkan itu, berikan saya kemudahan rezeki supaya saya bisa mewujudkannya atas izinmu ya Allah. Kan gampang kayak gitu ya cuy ya. Tapi kadang kalau misalkan kita orang tua kita menuntut sesuatu sama kita tuh, orang tua saya tuh nggak ngerti banget sih, ngomel aja udah kayak ada demit itu. Orang tua saya tuh nggak ngerti banget sih, minta ini itu, nggak tahu anaknya di sini cuci piringnya bla 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 gitu ya cuy ya. Jangan ya, apalagi itu ibumu yang minta. Percaya aja, semakin ibumu meminta, justru itu kayak Sam tuh selalu merindukan orang tua. Kayak Sam tuh meminta ya. Kayak Sam tuh selalu mewujudkan apa yang orang tua Kayak Sam mau. Seperti, Kak, pengen makan ini, kasih, Kayak Sam kasih. Terus, Kak, kayaknya enak beli ini, kasih. Karena Kayak Sam berpikir, loh, kita hidup di dunia ini cuma berapa sih cuy? Ya kan kita nggak pernah tahu juga besok kita masih hidup atau enggak gitu. Selama kita bisa memberi, yuk kenapa enggak? Tapi itu yang bahagia. Justru Kayak Sam itu merindukan permintaan-permintaan orang tua itu. Nikmat cuy rasanya kalau kita bisa mewujudkan semuanya itu. Tapi alhamdulillah orang tua Kayak Sam tuh nggak minta kapal pesiar, nggak minta ini dan itu. Orang tua Kayak Sam tuh masih meminta di standarnya permintaan orang tua ya cuy ya. Seperti kayak beli apa tuh kemarin itu pengen beli apa tuh? Kemarin itu pengen beli sepeda. Sepeda tuh berapa sih? 1 juta. Yuk Kayak Sam beliin loh. Ya bagus juga daripada naik motor aja gitu. Nah, ayo, bagaimana kita mencintai orang tua itu di atas segala-galanya ya. Jadi kita tuh enak hidup tuh cuy. Kayak Sam tuh kalau ngomongin orang tua tuh sedih gitu cuy. Maksud Kayak Sam tuh kenapa kok kalian sampai berdebat sama orang tua segitunya, sampai membenci orang tua kalian segitunya gitu. Selama orang tua kalian minta uang gitu ya, kalau kalian ada yuk kasih gitu. Kamu tuh harusnya introspeksi diri sendiri di sini. Oh iya, mungkin kesulitan saya itu karena saya tuh terlalu kikir sama orang tua. Itu ya cuy ya. Kayak Sam mau nangis nih, Masya Allah ya. Pokoknya intinya pesan Kayak Sam, muliakan orang tuamu selagi masih ada. Oke? Untuk ibunya, gak usah sedih Bu, telepon Kayak Sam aja kalau sedih ya. Kayak Sam selalu angkat teleponnya ibu insya Allah. Semangat. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.